menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Jangan. Baik, pemirsa, kami lanjutkan. Statement Pak Prabowo tadi itu sangat viral gitu ya. Pengusaha yang nakal adalah pengusaha yang tidak patriotik. Tapi menyambung tadi statement Bang Ege dan Almas mau menambahkan soal ini, mendatai pertanyaannya Bang Habib bahwa terus apa kalau undang-undang perampasan aset itu bukan kemudian jadi sebuah obat mujarab lalu korupsi hilang gitu. Bagaimana penjelasan Almas? Memang itu bukan satu-satunya. Ada banyak sekali begitu ya PR-nya soal undang-undang tipikor yang juga penting untuk dilihat ulang, direvisi, dikuatkan begitu. Kemudian tadi soal penegakan hukum, soal bagaimana membangun ekosistem dan sistem anti korupsi agar kita juga tidak hanya berat pada penegakan hukum dan sebagainya begitu ya. Tapi di sini kan sebetulnya kita itu sepakat ya dengan Pak Prabowo bahwa korupsi itu sekarang masih menjadi satu persoalan besar. Hanya saja kemudian yang publik butuhkan adalah realnya apa yang mau diperbaiki, yang mau dilakukan oleh Pak Prabowo untuk memberantas korupsi ini begitu. Sehingga rasanya tidak efektif kita denial soal data-data yang tadi disampaikan begitu. Kalau menurut data ICW apa yang data memperlambat proses pengesahan RUU perampasan aset misalnya? Kalau tadi kan dari Komisi 3 sudah menjelaskan bahwa ini bukan hal yang mudah gitu. Data dari ICW apa yang membuat itu sampai kemudian dari Presiden Jokowi belum bisa sahkan dan mungkin kita harapkan bisa tersahkan di era Pak Prabowo? Ya itu justru pertanyaan kita ke DPR dan ke pemerintah begitu ya. Apa yang kemudian masih menjadi persoalan yang perlu dibahas? Karena dibahas saja kan ini belum. Sehingga kalau tadi dibilang bahwa ini bukan satu obat mujarab, ya enggak. Tapi setidaknya kita itu ibaratnya naik tangga. Kita tuh naik perlahan begitu untuk memberantas korupsi. Korupsi ini kan sering disebut sebagai extraordinary crime. Makanya Pak Prabowo juga berkali-kali menyebut soal pentingnya melakukan pemberantasan korupsi, membangun sistem yang anti korupsi begitu. Sehingga juga tools yang dipakai untuk memberantas korupsi itu seharusnya ya extraordinary juga, serius juga gitu, sama seperti definisi korupsi sebagai kejahatan yang extraordinary dan kejahatan yang serius. Dan sebetulnya kan ini juga hanya satu hal ya. Kalau tadi kembali ke pertanyaan yang awal untuk melihat bagaimana komitmen anti korupsinya Pak Prabowo, ini kan juga selain soal apa program-program konkret, juga bisa kita lihat bagaimana yang belum kita bahas sebetulnya ya, birokrasi yang semakin melebar dan sebagainya. Gitu. Bagaimana dengan kabinet? Apakah itu jadi tools pemilihan menteri dan sebagainya gitu yang cukup? Saya mau nyambung dengan apa yang saya kemukakan pada awal tadi, bagian yang keheranan saya, yang pernyataan seperti ini, kebocoran ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Prabowo ketika dia maju menjadi calon presiden di 2014, ya kan? Artinya sekarang Pak Prabowo itu menurut saya sih presiden dengan kecerdasan presidensial tertinggi. Dia pernah punya pengalaman maju di pemilu berapa kali ya kan, kemudian ketika kalah pun dia ikutan bersama dengan pemerintah. Dia pernah bagian dari istana sebelumnya, pernah dalam tanda petik seperti terbuang ke luar negeri, balik kembali, mencoba membangun, pernah berperang buat negaranya, jadi semuanya lengkap. Nah, yang jadi pertanyaan saya seperti tadi itu, ini kan pernah disampaikan juga waktu waktu datanya 2014. Sudah ada, gitu, Bang? Datanya sudah ada dan masih terjadi dan ini diulang lagi pada saat ini. Berarti betul apa yang disampaikan Almas, how to-nya yang perlu kita kejar bersama. Lepas dari misalnya, kita nggak percaya pada TI. Kita juga bisa bilang kita percaya pada nggak percaya juga hukum pada BPS. Tapi kan bukan itu intinya. Pak Prabowo mengatakan demokrasi itu memang khas kita, nggak perlu takut. Ayo kita taruh di meja sekarang. Apa yang bisa kita lakukan pada hari-hari ini? Mungkin kita nggak bisa mendapat itu karena semua kita masih bergembira menunggu harapan. Sekali lagi saya katakan ini presiden dengan menurut saya ya kecerdasan presidensial tertinggi dengan segala kelebihan presiden-presiden sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri. Tapi segera akan kita lihat. Sejauh mana masyarakat bisa menaruh asa? Pertanyaan terakhir saya sebelum saya tutup. Saya rasa pada hari ini kan semua survei itu pasti bertanya pada hari ini, tinggi pada hari ini. Lalu kemudian kita lihatlah bagaimana misalnya membiayai
kabinet yang besar ini, Oke. dari mana dananya, Oke. kemudian seperti apa pencapaiannya. Itu kan Oke. persoalan lain yang mungkin akan kita hadapi 3 bulan dari sekarang. Dan itu yang atau 6 ditunggu bulan ya. dari sekarang. Dan Iya, itu yang kita ditunggu tunggu, publik ya. soal apa kontribusi dan terobosan yang bisa dilakukan oleh Pak How to-nya Prabowo tadi, how to. sebagai presiden dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Kami lanjutkan pemirsa pembahasannya di lain kesempatan. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.